Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Miwah Permata KJ dengan NPM 203403079. Di sini saya selaku moderator akan memandu acara presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi bab 7 tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan hubungan Pancasila dengan akuntansi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Anggia Rizka Putri dengan NPM 203403065. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu ilmu. Dikutip dari Suwendi tahun 2016 pada halaman 20, ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis atau hipotesis akan menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Lalu selanjutnya yaitu pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan sebaliknya, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Sebagaimana dikutip oleh Suwendi 2016 pada halaman 22 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni yang pertama, pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima dengan baik. Lalu yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemah dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan atau mensistematisasikan common sense atau suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Lalu yang terakhir, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Lalu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu dari kata science dan peralihan dari Arab alima. Pengetahuan dibagi menjadi 2, pengetahuan sifatnya prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang sifatnya prailmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya, sedangkan pengetahuan ilmiah adalah sebaliknya. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengetahuan ilmiah, yaitu yang satu harus memiliki objek tertentu, objek formal dan material. Lalu yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki metode tertentu, lalu yang keempat sifatnya umum. Lalu yang terakhir perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Hal tersebut diuraikan di buku Surajio tahun 2004 pada halaman 127 sampai 129. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggia yang telah memaparkan materinya. Baik, selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Retno Gunawan dengan NPM 203403057. Kepadanya dipersilahkan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai asas pengembangan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka, secara sadar, kita mengakui dan memahami betapa pentingnya ilmu pengetahuan teknologi bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan teknologi harus dengan cara beradab dan berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa ilmu pengetahuan teknologi harus bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, menemukan ilmu pengetahuan teknologi dengan syarat mutlak, ilmu pengetahuan teknologi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih kepada Retno yang telah memaparkan materinya. Baik, selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh Rijal Hanafi dengan NPM 203403043. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Mengenai hal ini, terdapat beberapa konsep yang mengacu pada beberapa jenis pemahaman terhadap iptek yang dikembangkan di Indonesia. Yang pertama adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua adalah menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Pancasila sebagai rambu normatif terhadap pengembangan iptek. Lalu yang keempat adalah berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek merupakan hal yang sangat penting menelusuri beberapa kejadian menjadi dampak sebagai pengembangan iptek itu sendiri, seperti pluralitas nilai yang berkembang yang dapat menjadikan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, lalu dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan juga pesatnya pengembangan iptek yang didominasi oleh negara barat dengan politik global yang dapat mengancam nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Dalam hal itu, menimbulkan beberapa alasan mengapa Pancasila dijadikan dasar pengembangan iptek. Di antaranya, untuk mengontrol kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Yang kedua, mengontrol penggunaan benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang ketiga adalah gaya hidup global menggantikan nilai kearifan lokal. Lalu ada beberapa hal tentang dinamika tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang diantaranya adalah kapitalisme, globalisme, konsumerisme, dan pragmatisme. Mengenai beberapa hal di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu selalu berpedoman pada Pancasila. Pancasila adalah ilmu yang sangat penting sebagai dasar pengembangan ilmu. Hubungan antara Pancasila dengan ilmu pengetahuan tidak dapat lagi ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan. Pancasila dapat disertai dengan sifat kritis ilmu pengetahuan, akan menjadikan Pancasila itu sebagai sesuatu yang represif dan kontraproduktif. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tanpa disadari dan diarahkan oleh nilai-nilai Pancasila akan menjadi sesuatu yang melahirkan akibat fatal bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Alasan Pancasila
sangat penting untuk dasar nilai pengembangan ilmu. Salah satunya adalah untuk nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol pengetahuan atau kehidupan di berbagai daerah, mulai yang digantikan dengan kehidupan hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan budaya individualis di kehidupan masyarakat. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri terakhir akan disampaikan oleh Ade Rahmat Kurnia dengan NPM 203403067. Kepadanya dipersilahkan. Hubungan Pancasila dengan akuntansi sudah jelas sangat berhubungan. Salah satunya pada sila pertama, definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sebuah alat, akuntansi tidak lepas dari suatu perkembangan peradaban. Akuntansi tidak hanya memiliki nilai yang statis, namun mengalami perubahan yang bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Berkaca dari pendapat buku Mula Warman 2013 halaman 153 yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi, tanah pangan, dan energi yang berujung pada terbentuknya nilai kapitalisme, disadari atau tidak secara langsung, akuntansi terbawa dalam asas peradaban manusia. Inilah yang lebih memfokuskan diri kepada unsur fisik semata daripada nilai ketuhanan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ade Rahmat yang telah memaparkan materinya. Dan yang terakhir, kesan kami belajar Pancasila selama 1 semester, kami mendapatkan ilmu Pancasila secara real. Tidak hanya berdasarkan teori-teori, tetapi diiringi diskusi dan contoh dalam kehidupan nyata. Dan selama pembelajaran dengan Bapak Adi, alhamdulillah kami merasa nyaman dan tidak membosankan. Metode yang digunakan oleh Bapak Adi menurut kami sangatlah baik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Mahasiswa harus aktif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari teman-teman untuk Bapak Adi sendiri. Selain materi yang disampaikan, Bapak Adi juga suka melontarkan candaan-candaan yang membuat kami tidak merasa bosan dan tidak mengantuk. Menurut kami, ini cukup efektif untuk pembelajaran kami. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kita masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.